Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikan ke mananya kamar itu? Masih sunnahnya? Sunnah. Sunnah. Rokah donah. Ini paling. Terakhir apa? Membaca sir dan jahri dalam tempatnya. Al-Israr. Qada'ul jahriyah fin nahari. Qada' yang jahar di siang hari sudah itu kemarin ya. Sudah itu. Takbiratul intiqali, takbir intiqal. Wa minas sunani takbiratul intiqalati. Dan termasuk kesunahan-kesunahan itu apa? Takbiratul intiqalat. Nah, mengucap takbir saat berpindah rukun. Yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Mengucap takbir pada setiap khafdin, apa itu turun, wa raf'in dan bangkit. Illa fil i'tidali minar ruku'i, kecuali di dalam i'tidal dari ruku'. Jadi itu ada namanya khusus ya. Setelah ruku', nah setelah ruku' itu namanya i'tidal. Keadaan antara ruku' dan i'tidal, nah itulah intiqal namanya. Nah, kecuali di situ, itu tidak disunahkan membacanya Allahu Akbar. Kalau di situ bacanya Allahu Akbar, lupa berarti ya. Lupa itu. Nah, fayaqulu sami'a Allahu liman hamidah. Itu yang dibaca. Wa yusannul ibtida'u fit takbiri, dan disunnahkan al-ibtida'u
permulaan membaca takbir itu, ya al-ibtida'u fit takbir, permulaan di dalam membaca takbir min hinis syuru'i fil harokati minar rukni, yaitu dari semenjak akan masuk di dalam bergerak dari rukun. Pas mau, jadi kalau mau ruku itu dari berdiri, mau ruku dan di situ disunnahkan pertama kali membaca takbirnya. Wa yantahi bihi ila ruknil ladzi yalihi, dan berhenti sampai kepada rukun yang dia sampai kepadanya. Nanti berhenti, kalau misalkan dari berdiri ke ruku, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari berdiri ke ruku itu kapan berhentinya? Pas sampai ruku secara sempurna. Wa ba'du a'immatil masajidi yaqta'una fayukabbiru mathalan indama yakunu qoriban minal qiyami lirraqati tsaniyah. Dan sebagian imam-imam masjid mereka itu suka salah. Bagaimana kesalahannya itu? Mereka itu misalkan bertakbir tatkala dekat kepada berdiri dari rakaat kedua. Jadi dari sujud diam dulu. Berdiri dulu, udah mau berdiri baru Allahu Akbar begitu. Nah itu salah. Nah, harusnya bagusnya dari bawah begitu. Dapat. Yang penting talafuz kedengaran sama telinga gitu. Nah. Indama yakunu qoriban minal qiyami li raq'ati tsaniyah. Wa yu'alliluna dzalika biqaulihim. Cuman mereka itu suka punya hujah, suka punya dalil. Apa hujahnya? Innana idza bada'na takbira minal julusi yasbiqna ba'dul ma'mumina ilal qiyam. Ini biasanya kalau kita dari bawah sudah takbir, si makmum suka mendahului, jadi baru Allah, itu udah langsung berdiri. Ngeduluin imam, soalnya si imamnya kan udah kolot. Jadi Allah, itu makmum udah berdiri semua. Begitu. Nah, daripada makmumnya batal atau makruh atau tidak mendapatkan keutamaan berjamaah, lebih baik nanti saya di atas. Itu yang diajarin guru-guru Muhammadiyah dulu tuh gitu. Ya nggak tahu guru Muhammadiyah, nggak tahu guru saya doang. ya harusnya pertama. Nah ini kan begini. Ini kan ada kejadian seperti itu dan mereka punya alasan. Alasannya diterima tidak? Kata musannif, innana idza bada'na takbiru minal julus yasbiqna ba'dul ma'mumin ilal qiyam lakinnaha hujjatun la taqumu ala dalilin. Itu hujjah yang tidak ada dalilnya. Ya memang kenyataannya seperti itu ya, tapi apakah itu dalil? Bukan. Apakah itu hujjah? Bukan. Ya itu mah pilihanmu aja begitu. Sekarang kalau misalkan makmumnya kayak gitu, yang salah siapa? Yang makmumnya. Lah kok jadi kita yang harus berubah begitu. Nah ini makanya nih yang ilzam itu alim kepada jahil. Jadi alim kepada awam itu yang ilzam. Bukan jadi orang jahil jadi ilzam kepada alim. Ya. Ini sekarang misalkan ramai di bab tes DNA. Kata ahli nasab tes DNA itu nggak bisa dijadikan patokan. Kata orang awam, kata orang jahil bisa. Ini nanti yang kalah yang mana? Yang jahil, bukan yang alim. Begitu. Nah sekarang yang salah siapa sih kalau imam dari sujud dari awal dia mau berdiri dia sudah takbir. Kemudian makmum mendahulu, yang salah siapa? Makmum. Lah kenapa sekarang jadi ngerubah takbirnya pas mau berdiri baru takbir? Nah itu nggak boleh kayak gitu. Yang masalah nanti itu dikiranya ilmu, diajarin ke murid-murid kan begitu. Ya. Wa yusannu lil imami al jahru bit takbirati fil jahri wal isrori. Dan disunnahkan bagi imam. Apa yang disunnahkan itu? Al jahru, menjaharkan bit takbirati dengan takbir-takbir fil jahri wal isror. Baik di dalam salat yang sifatnya jahar atau salat yang sifatnya sir. Liyusmi'ahu atau liyasma'uhu al-ma'mumun, supaya para makmum itu mendengarkannya, fayaktadubih, nah, mengikuti siapa? Imam. Nah, cuman kemarin itu harus ada niat ya kalau mau dikeraskan.
An-nazar ila maudhi'i sujud. Sunnah berikutnya apa? Melihat ke tempat sujud. Wa yusannu, dan disunnahkan. An-nazaru ila maudhi'i sujudi, melihat ke tempat sujud. Kenapa ini disunnahkan? Li'annahu idda'a ilal khusyu'i. Karena itu lebih memungkinkan untuk khusyuk. Ngelihat ke bawah aja susah khusyuk, apalagi ke depan, apalagi ke kanan, apalagi ke kiri. Wa ba'dul ulama'i fassola wa ja'ala likulli ruknin minal arkani nazra maudhi'in khasin. Dan sebagian ulama itu mentafsil dan menjadikan bagi setiap rukun dari rukun ada tempat, ada dari setiap rukun melihat kepada tempat yang khusus. Jadi kalau atas pendapat yang tadi, kapanpun dimanapun lihatnya ke tempat sujud, lagi berdiri, lagi ruku, lagi sujud. Ya paling kalau lagi sujud ya gitu lah. Nah cuman ada sebagian ulama yang mentafsil. Nanti berdiri beda tempat ngelihatnya, ruku beda, tahiyat beda nih, ditafsil. Bagaimana mentafsilnya? Fa fil qiyami yanzuru ila maudhi'i sujudihi. Saat berdiri dia melihat ke tempat sujudnya. Nah itu. Wa fir ruku'i yanzuru ila maudhi'i qidamaihi. Tatkala ruku' melihat kepada tempat kedua kakinya. Maksudnya tempat kedua kakinya ya kalau kakinya ada ya ke kakinya. Kalau kakinya enggak ada. Habis itu ya bisa enggak ada kakinya gitu loh. Ya, ini ke tempat kaki. Wafil julusi yang suruh ilah rukbataihi. Dan tatkala duduk melihat kepada kedua lututnya. Tatkala duduk. Maksudnya ya kalau duduk sebelum tasyahud itu ya. Wafit tasyahudi. Dan di dalam tasyahud itu melihatnya kepada kedua lututnya juga. Jadi bukan ke tempat sujud. Wa inda qaulihi illallah yarfa'u sababatahu. Dan tatkala ini di dalam tasyahud, tatkala membaca illallah, maka dia mengangkat apa telunjuknya, al-yumna yang kanan, wa yanzuru ilaiha, dan melihat kepada telunjuknya itu. Illallah. Nah nanti illallahnya juga permasalahan. Apa pas illanya, apa pas illallah, begitu melihatnya. Itu apa di situ aja terus nanti balik lagi ke situ atau nanti itu sampai akhir, itu khilafnya banyak. Nah nanti kita nggak jadi masalah kalau misalkan melihat ada perbedaan yang seperti ini di dalam kitab ini dan di dalam kitabnya Syekh Nawawi, itu nggak jadi masalah itu ya. Ada perbedaan-perbedaan nanti memang beberapa, tapi nggak banyak, 1-2 dalam satu bab. Babnya banyak ya banyak. Cuma dalam satu bab itu paling 1-2 aja. Wa idza kana bil masjidil harami wa amamahu al-ka'batu syarifatu nazara ilaiha. Dan apabila dia di dalam Masjidil Haram dan di depannya ada Ka'bah yang mulia, maka dia melihat ke Ka'bah itu. Jadi melihatnya ke depan, ya. Tempat penglihatan, jadi sunnahkannya. Wa idza kana 'alal ardi nuqushun aw rusumun satulahihi idza nazara ilaiha nazara ila amamihi. Dan apabila di bawahnya itu ada nukush, ada bacaan-bacaan, aurusum atau ada bentuk-bentuk yang kemarin udah dibahas itu ya. Kalau lagi sholat itu si sejadah itu ujug-ujug jadi karya seni abstrak. Itu jadi karya seni abstrak. Padahal kita tuh waktu beli ini gambarnya masjid. Nah jadi ucing. Nah itu abstrak. Nah ini jika seperti itu mengganggu, maka dia itu disunahkan melihat kemana, ke depan. Pas ke depan, nah itu pakai kaos Rolling Stone. Apa lelat? Kudu ka mana ya karunya euy. Pas perem, aduh. Daratan. Hese ari geus teu bisa khusyuk, hese. Rek dikumaha oge. Ini makan Batak sunahnya, ini mah sunahnya begitu.
Wa fi sholati mana tadi? Nazara ila amami, maka dia melihat ke depan. Wa fi sholatil janazati, dan di dalam sholat jenazah yang zuru ilaiha, melihatnya ke jenazahnya. Disunahkannya itu. Jangan ngelihat ke bawah, nanti ngagulutuk mayitnya. Jadi birat. Ada. Wa fi sholatil janazati yang zuru ilaiha. Wa hadza qaulu al-khatib. Ini adalah perkataan al-khatib. Amma Ibnu Hajar war Romli, adapun perkataan Ibnu Hajar dan Ar-Romli, faqala bin nazari ila maudhi'i sujud. Maka keduanya berkata agar melihat ke tempat sujud. Nah, ini udah tempat sujud dari awal sampai akhir itu ya. Nah, yang tadi yang tafsir itu al-khatib. Al-khatib. Al-khatib itu ya saya nggak terlalu paham. Semua Ibnu Hajar dan Ar-Romli. Wa qalu idza kana al-khusyu'u la ya'tihi illa idza aghmada 'ainaihi sunnalahu at-taghmid. Dan berkata para ulama itu, apabila khusyuk tidak bisa datang kepadanya kecuali jika dia memejamkan kedua matanya. Ustadz, saya itu kalau nggak merem nggak bisa khusyuk. Kalau merem ya ngantuk Ustadz. Khusyuk nggak tuh? Khusyuk lah bisa lah. Kalau merem, kalau nggak merem saya nggak bisa khusyuk. Maka disunahkan baginya apa? At-taghmid. Memejamkan mata. Li'annal khusyu'a lubbus sholati. Karena khusyuk itu adalah lubnya sholat. Memang ada sebagian ulama yang memakruhkan itu. Tapi jika tidak bisa kecuali dengan memejamkan mata, ya udah itu udah paling baik. Soalnya khusyuk itu ada yang menjadikannya sebagai rukun. Maka kalau kamu nggak bisa khusyuk kecuali dengan cara beunghar heula. Coba. Nah, itu gitu. Duitnya banyak, kebutuhan kamunya. Waduh. Ya Ustaz, berarti saya harus kaya dulu. Ya enggak, ini kan di dalam sholat. Di dalam sholat. Sunnalahu takbir. Li'annal khusyu'a lubus sholati. Karena yang namanya khusyuk itu dia adalah lubnya sholat. Wada'ur rohataini ala rukbataini. Kemudian apa? Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Wad'ur rohataini ala rukbataini halar ruku'i sunnatun. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut tatkala ruku' itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Walau wada'aha fauqa rukbataihi aw tahtahuma, maka jika musolli ini, bukan musolanya, musolli, maka jika orang yang sholat ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, atau maksudnya fauqa, ini ada fauqa, ada ala. Kalau ala itu pas ini lutut, ini tangan, nah ini ala. Ya, kalau fauqa ini lutut, jadi tangan di sini, di atas. Tapi si posisi badan dia sekiranya ini sampai. Jadi bedakan itu. Ya kira-kira lamun teu bisa mah make patokan, make ukuran. Ukurannya apa? Ukurannya tangan sampai, berarti itu sudah ruku. Tapi kalau kamu pinter maka bisa jadi tangan nggak sampai tapi kamu udah ruku. Paham? Jadi ukuran si ukuran si bongkoknya itu sampai kira-kira tangan kena ke lutut. Adapun posisi tangannya sendiri di atas lutut dalam pengertian menempel dengan lutut itu sunnah. Bisa jadi di atasnya, bisa jadi di bawahnya begitu. Paham ya? Jadi bedakan antara posisi tangan dan posisi tubuh. Posisi tubuh itu kapan sampai dia ruku', sampai kira-kira tangan sampai lutut.
Cuman di dalam prakteknya si ininya bisa, tapi tangannya itu ada yang harus dia ada yang harus kayak gini nih. Kalau ruku tuh, ada yang harus kayak gini nih. Baru bisa. Kalau gini nyorodot ya. Ya. Jadi kalau posisi tubuh itu sampai sini nih. Nah, ini posisi tubuh. Ini tangan di sini dia udah sah. Karena posisinya udah di sini dia. Nah, nanti kalau dia nyimpen tangannya itu di sini, dia sah-sah aja. Atau di sini misalkan di bawah ini, sah-sah aja. Nah, teng 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 teng. Itu sah aja. Jadi si tangannya itu mau di sini ya bisa, mau di sini ya bisa, mau di sini bisa. Tapi posisinya ini minimal segini. Ini minimal nih. Ya minimal segini. Ya sempurnanya bagus gitu. Sempurnanya. Cuman dia minimalnya segini. Ini minimal. Jadi kalau misalkan dia segini, Allah, ini nggak cukup. Dia nggak ada ruku. Ya. Nah kalau misalkan segini, nah dia udah ada ruku nih. Sempurnanya nanti segini. Tangannya ini nanti bisa di sini. Ya, bisa di sini begitu. Bebas. Nah. Jadi yang sunnahnya itu bukan posisi tubuhnya dia wajib. Yang sunnahnya itu apanya? Tangannya, meletakkan kedua tangannya. Jadi dia bisa di atas, bisa fauqa, bisa tahta. Bisa tahta rukbatai. Walau wadu'ahuma fauqa rukbatai wa tahtahuma wa hasolal inhina'ul matlub. Dan bongkok yang dicari itu hasil sohat solatuhu, maka sahlah solatnya. Wa yusannu ayyaj'ala dhahrahu wa ra'sahu kas-safihatil wahidati, dan disunnahkan pula untuk menjadikan punggungnya dan kepalanya kas-safihatil wahidah, ya seperti satu papan. Jadi kepalanya jangan di atas, kepalanya di atas sah saja. Dia gini, begini gitu, sah saja. Ada masalah ya, penting inhinanya kalau ngobrol sah. Atau enggak kepalanya dari bawah, ngeluk gitu sah-sah aja. Cuman yang bagus itu disejajarkan. Jadi ini dan ini sejajar. As-safihatil wahidati, itu sempurna. Kemudian apalagi at-tasbihu fir ruku'i, tasbih pada ruku'. Wa yusannu ayyaqula fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, dan disunnahkan untuk berkata di dalam ruku'nya itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, aku bertasbih dengan tasbihan Rabbku yang azim, dan aku bertahmid dengan tahmidnya Rabbku. Nah ini sebetulnya pengakuan bahwa kita itu tidak bisa mensucikan Allah sebagaimana mestinya dan tidak bisa memuji Allah sebagaimana mestinya, itu sebetulnya. Sucikan Allah, nggak bisa. Nah itu. Ya jadi kita disuruh tasbih, ya Allah saya tidak bisa mentasbih kepadamu kecuali engkau itu selayaknya bagaimana engkau mentasbih dirimu. Karena yang tahu Allah ya Allah. Yang tahu Allah ya Allah berarti yang paling pas tasbihnya itu ya tasbihnya Allah bagi dirinya. Dan pujian itu yang paling tahu hak Allah dipuji ya Allah. Cuman kita nggak tahu pujian Allah itu kepada dirinya seperti apa, dan hamdun pujian Allah kepada dirinya seperti apa, kita nggak tahu. Cuman kita tahu Allah itu mentasbih dirinya dan Allah pun mentahmid dirinya. Maka kita ya Allah, engkau sebagaimana engkau mentasbih kepada dirimu dan engkau sebagaimana engkau memuji kepada dirimu, dan itu adalah pujianku. Begitu kira-kiranya. Maka aku memuji begitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, di dalam ruku' itu yang ditekankan sifat azim. Di dalam sujud yang ditekankan sifat a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu nanti beda ya. Mukatnya banyak, kalau mau tahu yang kayak gininya ya Ihya Ulumuddin ngajinya itu ya. Kemudian yaquluha thalathan. Dia mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Wa in qala marratan wahidatan ajza'ahu, dan apabila meskipun dia itu mengatakannya cuma sekali ya cukup saja.
nggak jadi masalah juga. Jadi maksudnya mencukupi untuk mendapatkan kesunahan. Enggak. Jadi begini. Husul sunnah itu kapan? Tatkala membaca subhanallah 1 kali. Itu husul. Husul. Jadi apakah seseorang ini layak disebut meninggalkan sunnah tatkala dia itu membaca cuman sekali? Enggak. Cukup 1 kali itu li husuli sunnati ya. Untuk menghasilkan kesunahan itu cukup. Ya enak kan di mana sih posisinya? Jadilah. Jadi itu pakai do enakan ya posisi. Gitu yung. Deket tuh ngarenghap urus gitu. Ya. Saane. Soalnya di dia ya tah gitu. Yang ngarenghap bebepan. Kurang kadiekeun lobaan. Tah, cik gitu. Nah, sakit. Ya, testing. Jadi ala kulli halin naon tadi teh? Jadi sekali cukup kesunahan itu. Kesunahan apa? Nah, kesunahan membaca tasbih. Sekali cukup. Wa fi sujudihi yaqulu, dan di dalam sujudnya dia berkata, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yaquluha salasan, dia mengatakannya sebanyak 3 kali juga. Wal imamul haddad yaqulu, dan Imam Al-Haddad berkata, subhana rabbiyal azim marrataini 2 kali. Wasalitsatu yaqulu, yang ketiganya beliau berkata, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau dari awal kayaknya kepanjangan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, itu semua. Nah, kalau Imam Al-Haddad itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Wa kadza fi sujudihi, begitu pula di dalam sujud beliau. Adapun selain beliau berkata wa bihamdihi fis salasi kulliha. Wa bihamdihi pada ketiganya. Walil munfaridi ay yazida ala salasi ma syaa. Dan bagi munfarid dia boleh menambah lebih dari 3 ma syaa. Sekeinginannya. Oh, di sini begitu. Kalau di Kasifatu saja itu maksimal 11. Kalau di sini mah masya'a, terserah. Enggak ada batas sudah kalau munfarid itu. Wa fi haqqil imami la yazidu 'ala salah. Dan bagi imam dia tidak boleh melebihi 3 kali. Sok pujian memang ada kerja di imam. Sakurang cenah itu nya. Sakurang betah jadi imam. Imam tidak boleh lebih dari 3 kali. Wa fil hadithi man amma bin nasi fal yuhaffif. Barang siapa yang mengimami manusia, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudda'ifa, karena di antara mereka itu ada yang lemah. Wal maridho, dan ada yang sakit. Wadzal hajati, dan ada yang kebelet. Kalau kita kebelet, ya pokoknya mau banyak kebutuhan lah. Ya nungguin apa gitu. Al-iftirashu wa tawarruk. Kemudian apa? Duduk iftiros dan duduk tawarruk. Yusannul iftirashu, disunnahkan duduk iftiros. Fi kulli julusin, di setiap duduk. Lam ya'qibhu salamun, yang tidak disertai dengan salam. Namanya nanti duduk iftiros. Wal iftirashu lahu hayyatan. Dan iftiros itu dia ada 2 tata caranya. Jadi ada 2 bentuk. Nah, kita tahu 1 bentuk ya. Ada 2 bentuk iftiros itu. Bisa memilih nanti.
Nah, bagaimana? Al-ula yang pertama. Ia allati asyara ilaihal musannifu. Ini yang diisyaratkan oleh musannif. Wa hiya ayyatniya rijlahul yusra wa yajlisa alaihi. Dia melipat kakinya yang kiri dan duduk di atas kaki yang kiri itu. Yaj'aluha firashan li ilyataihi, yang mana dia menjadikan kaki kirinya itu sebagai alas bagi kedua bujurnya. Nah, ya, bujur we. Jadi disimpannya di tengah-tengah begitu si kaki kirinya. Wa yansibu rijlahul yumna, dan dia itu supaya apa? Meluruskan kakinya yang kanan. Maksudnya meluruskan itu jadi gitu. Nah, ditilep teanya. Bukan diluruskan begitu kan. Harap lain. Bukan ke depan maksudnya, diluruskan itu kaki. Rijlun. Iya sunnah. Ya berarti kurang berarti sunnahnya. Enggak apa-apa. Yang penting si kakinya itu diberdirikan begitu. Diberdirikan. Enggak apa-apa. Cuman dia kurang nanti kesunahnya. Kalau nggak bisa ya udah segitu mentok. Ya. Hayat yang kedua, ma yusamma bil iq'a. Yang hayat yang kedua ini dinamai iq'a. Iq'a. Dia masih iftiros juga, cuman ada nama khususnya. Wahya ayyun siba qadamaihi wa yajlisa ala aqibaihi. Dia itu apa? Meluruskan kedua kakinya dan duduk di atas kedua tumitnya. Jadi si kakinya digini. Ya. Itu duduk iftiros juga. Jadi duduknya itu di mana? Di tumit. Si kakinya ditilap dua-duanya begitu, dilipat. Nah, itu jangan disalahin orang kayak gitu. Memang ada. Yang nggak ada itu yang dua-duanya dilipat. Ya dua-duanya dilipat. Cuman ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Kalau hasilnya duduk ya hasil. Nah, cuman sebenarnya nggak dapat. Ya kalau misalkan agak susah gitu ya, bisa lah duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal kayak gitu. Tahiyat akhir pun bisa kayak gitu. Ya. Kalau misalkan susah tuh, di atas tumit. Itu ada namanya iq'a. Wa yaj'ala butuna asabi'i rijlaihi 'alal ardi, dan menjadikan dampal Indonesia itu ya telapak jari-jari kakinya di atas bumi itu. Nah, jadi dilipat gitu. Wa hadza nau'un minal iftirosh. Ini pun masih iftirosh juga. Au ayyaj'ala dhahra qidamaihi 'alal ardi, atau nah ini yang tadi, atau dia menjadikan punggung kedua kakinya di atas tanah. Wa yajlisa 'ala batni qidamaihi. Nah itu yang tadi tuh ditilep. Itu juga ada. Yang masuk juga itu. Dia juga masuk iftirosh. Nah yang paling afdol yang pertama. Yang kedua boleh, yang ini juga boleh. Wa qulna al-julusu 'ala hadhil hayati yusamma iq'an. Dan kami berkata, duduk dengan cara seperti ini namanya iq'a. Lakinnahu iq'a'u mandubin, tapi itulah iq'a yang mandub. Qala Tawus ra'aitul ubadalah yaf'alunahu. Ra'aitul ubadalah yaf'alunahu. Aku melihat Abdullah melakukannya. Siapa? Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, begitu. Itu ubadalah. Abdullah sahabat maksudnya. Nah, ini mereka melaksanakan. Itu dalilnya. Wal majalisu katsiratun, dan bentuk duduk itu banyak. Banyak bentuk duduk. Kita itu ada bentuk duduk itu banyak. Yang punya nama itu nggak banyak. Ada duduk sila, aya emok, aya naon deui tah nangunyar, aya naon deui. Naon deui tah. Nu kumaha cara tutuk teh? Sila tutuk. Sila tutuk. Seuri urang ge sami nya. Seuri urang ge. Ngan lamun anu kitu mah tahiyat. Hayat. Orang Arab itu banyak, duduk itu banyak hayatnya.
Wa min balaghatil arabi annahum yaj'aluna likulli hayatin min hayatil julus isman. Nah, ini termasuk apa? Kekayaan bahasa Arab. Mereka itu menjadikan setiap cara duduk ada namanya. Rekumah. Ayo pasti ngarana nama. Ya, hebatnya orang non, ya hebatnya orang Arab itu. Setiap hayat, ayat, sama ada namanya. Presisi. Nah, wa ba'dul ulama qalu yukrahul iqa'u fis sholati wa arrafahu ba'duhum bi iqa'il kilab. Cuman sebagian ulama berkata dimakruhkan iqa' di dalam sholat dan ditakrif atau mentakrif sebagian itu bi iqa'il kilab dengan iqa'nya kilab, iqa'nya anjing begitu. Duka tapi nggak tahu iqa' yang mana. Amma tawarruku, adapun duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini di dalam duduk yang setelah yang diikuti oleh salam. Tawarruk. Fayusannu fil julusi lit tasyahudi, maka dia disunnahkan di dalam duduk untuk tasyahudil akhir. Untuk tasyahud akhir. Idza lam ya'tibuhu sujudu sahwin, apabila tidak menyertainya sujud sahwi. Nah, kalau mau sujud sahwi, duduknya itu bukan tawarruk, tapi iftirash. Kalau mau sujud sahwi. Wat tawarruku mithlul iftirash. Dan tawarruk itu seperti iftirash. Illa hanya saja annahu yukhriju rijlahul yusra min asfali saqil yumna. Hanya saja dia musolli, orang yang sholat, mengeluarkan kakinya yang kiri dari bawah tulang kering yang kanan. Ya kita tahu lah. Saya tuh yang kayak gitu. Tolol ke, bahasa kan jadi bingung. Ya ini kan tulang kaki gitu, ya tulang kaki, tulang kering. Tulang kering itu kan ya itulah shin itu ya. Bincurah. Itu nusuk palung kan biasa kan jadi. Dia mengeluarkan kaki kirinya dari bawah tulang keringnya begitu. Oh, nah tante ya. Si bujur sabelah natana atau dua anak urangnya. Atau sabelah. Si bujur sabelah natana, nu sabelah dina sampean begitu kira-kira atau dina bitis urangnya. Masih. Oh gitu lah geus nyawa anjeun ah. Gitu wae ngeureun. Geus bener gitu pokoknya mah. Paruk nun. Nah, mana tadi teh? Saqil yumna wa yaj'alu warakahu 'ala ardi, dan dia menjadikan tuh pantatnya di atas tanah atau di atas tempat itulah. Wa idza kana yatadayaqu minal iftirashi wat tawarruk wa la yasha'u illa bi jalsatin ukhra kat tarabbu' la yab'udu an takuna mustahabbatan lah. Nah, ini fatwa nih. Dan apabila dia itu mau iftirash susah, mau tawarruk juga susah. Dia tidak bisa khusyuk kecuali dengan cara duduk yang lain. Seperti apa? Bersila. Mun sila khusyuk. Mun tawarruk tuh bisa. Nyateuing kunaon alasanana? Ngan teu bisa we. Teu bisa khusyuk. Maka tidak jauh dikatakan kepadanya duduk itu hukumnya sunnah. Jadi ganti saya mah. Kusila. Ayo, fatwa ulama nih. Awas ya tong di praktekeun euy. Aing deui nu keuna. Zaman kieu mah elmuna geus aya oge, elmuna geus aya. Disangka salah. Cek urang. Kumaha nya ieu jelema nya? Illa annahu yukhriju rijlahul yusra min asfali saqil yumna wa yaj'alu warakahu 'ala sudah tadi ya. Li'annahu yatarattabu 'alaiha sirrus sholati. Kenapa? Karena atas adanya khusyuk, sirnya sholat itu menjadi taratub. Pokoknya kalau ada khusyuk, ini sholatnya kamu beda. Ya sekarang gini nih, ya kalau duduknya itu nggak iftirash, nggak tawarruk, sah nggak?
Sah. Tapi kalau itu mengganggu kekhusyuanmu, silalah. Karena di situ akan ada keajaiban-keajaiban. Nyari nggak sih? Jadi balaga. Fal mutarabbi' ma'al khusyu'i ahsanu minal mutawarrik bidunihi. Maka orang yang duduk sila dengan khusyuk lebih bagus daripada orang yang duduk tawarruk tanpa khusyuk. Ya. ulah kerja jamaah dah gitu. Kau mau jadi imam apa haji ujung-ujung? Enggak sejuk sila. Kesalahan. Kemudian apa? Atas limatus tsaniyatu, salam kedua. Salam kedua. Kesalahan tek 20 lah. Allahu a'lam bishawab.